Dongeng Bahasa Indonesia. Cinta ayah yang tak bersyarat. Dahulu kala di pinggiran kota, hiduplah seorang sopir taksi dengan putri kecilnya. Alam semestanya berputar di sekelilingnya. Dan meskipun hidup terkadang terasa berat dan melelahkan, pengemudi taksi tidak pernah kehilangan harapan. Sebuah harapan bahwa suatu hari putrinya akan tumbuh untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Aku kenyang, ayah. Aku sudah tidak ingin makan lagi. Baiklah, malaikat kecilku. Sekarang tidurlah. Ayah akan datang sebentar lagi dan menidurkanmu. Baiklah. George, begitulah namanya, jarang makan sepuasnya. Karena bahkan sepotong roti pun sulit untuk didapatkan. Sudah 5 tahun sejak dia kehilangan istrinya karena penyakit fatal. Pada saat itu semuanya baik-baik saja. George mengemudikan taksinya sendiri dan menghasilkan cukup uang untuk keluarga kecilnya. Tapi untuk menanggung biaya pengobatan istrinya, pria itu harus menjual taksinya. Tapi sayangnya dia tidak bisa menyelamatkan istrinya. Malaikatku, apakah kau ingin ayah menceritakan sebuah cerita? Ya, ayah. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang jauh sekali, ada seorang raja. Sekarang, George mengendarai taksi orang lain dan bahkan setelah bekerja berjam-jam, penghasilannya hampir tidak cukup. Ini dia malaikatku, susu dan sereal. Di mana tehmu, ayah? Sayang, ayah tidak ingin minum teh hari ini. Ayolah, habiskan dengan cepat. Setiap pagi, George akan mengantar Sarah ke sekolahnya. Sampai jumpa, ayah. Jadilah gadis yang baik, Sarah. Sampai jumpa sepulang sekolah. Dan dari sana, dia akan menjalani hari-harinya mengemudikan taksi tanpa lelah berkeliling kota. Ini hari besar, malaikatku. Aku takut, ayah. Jangan takut, Sarah. Kau cerdas dan berani seperti ibumu. Ingatlah, sekolah menengah adalah tempat pembentukan kepribadian anak. Kau adalah adonannya. Pilihlah cetakan yang kau inginkan untuk dibentuk. Iya, ayah. Hari itu, saat George menurunkan Sarah di luar sekolah barunya, rasa bangga memenuhi hatinya. Dia bangga dengan putrinya. Dia tahu istrinya juga demikian. Tapi jauh di lubuk hati, sopir taksi juga tahu bahwa hidup akan lebih menantang daripada sebelumnya. Ayah, aku perlu membeli buku-buku ini. Bukankah buku-buku itu tersedia di perpustakaan sekolah? Tidak, ayah. Baiklah, beri aku daftarnya. $200, uang tunai atau kartu? Aku lupa dompetku. Permisi sebentar. Kau bisa mendapatkan $75 untuk jam tangan ini. Itu saja. Kumohon, aku butuh $200. Hahaha, $200? Kau pasti sedang bercanda. Aku hanya bisa memberi $75. Ambil atau tidak? Aku akan mengambilnya. Tunggu, menurutmu berapa harga kalung ini? Ini model yang lama tapi ini terbuat dari emas. Aku akan memberimu $200 untuk keduanya. Nafas George bergetar saat dia mengangguk, karena kalung itu adalah hadiah dari istrinya. Terima kasih. Bunga 12% per bulan seperti yang dibahas. Tanda tangan di sini dan di sini. Ayah? Malaikatku, ini buku-bukumu. Terima kasih, ayah. Kau memang yang terbaik. Hari-hari berlalu sejak malam itu, dan George mulai bekerja lebih lama karena biaya sekolah Sarah terus meningkat. Berapakah harga untuk satu hotdog? Harganya $1,5. Aku pesan satu. Aku kelaparan. Halo? Ya, malaikatku. Ayah,
Aku sangat lapar. Bisakah ayah memberikanku sesuatu di jalan? Apakah kau tidak makan malam? Aku tidak terlalu menyukainya, jadi aku membuangnya ke tempat sampah dan membersihkan piring. Tolong ayah, bisakah kau memberi aku sesuatu? Ya, tentu. Bagaimana dengan hotdog? Iya, kau memang yang terbaik. Bisakah kau membungkusnya untukku? Itu adalah salah satu dari beberapa malam di mana George akan tidur dengan perut yang kosong. Tapi dia tidak akan mempermasalahkannya. Baginya, kebahagiaan putrinya adalah segalanya. Sekarang, sementara George bekerja tanpa lelah, Sarah mulai menemukan dunia baru di sekitar teman-temannya. Cat kukuku ini sangat cantik ya, Sasa. Lebih baik dari milikku. Aku tahu. Ayahku memberikannya dari Hong Kong, edisi terbatas. Aku suka Hong Kong. Kami berencana untuk pergi ke sana selama liburan musim panas. Kau pendiam sekali hari ini, Sarah. Aku hanya mendengarkan kalian bicara. Kau tahu, kau memiliki kuku yang cantik. Mengapa kau tidak menggunakan cat kuku? Aku tidak memakainya ke sekolah. Sebenarnya aku punya banyak koleksinya loh. Kau harus memakainya ke sekolah. Kau adalah teman kami, ingat kan? Bagaimana kabar malaikat kecilku? Ayah, semua temanku memakai cat kuku. Aku juga ingin sekali memakainya, Ayah. Tentu, ayah akan membelikanmu satu dari toko. Tidak, Ayah. Bukan dari toko lokal. Aku butuh cat kuku yang bermerek, seperti yang dipakai oleh Sasa dan Susan. Tapi Sarah... Ayah, aku mohon. Aku tidak mau tahu. Aku menginginkannya. Semoga harimu menyenangkan, malaikatku. Hei, Sasa. Coba lihat ini. Oh, warna yang bagus, teman. Oh, warna yang bagus, teman. Hei, siapa pria yang selalu mengantarmu setiap hari ke sekolah? Oh, dia? Dia itu adalah supir taksiku. Ayolah teman-teman, bel sudah berbunyi. Hanya orang yang paling kau cintai yang bisa menusuk hati dan juga matamu. Hari itu, George mengemudikan taksinya dengan berat hati. Selama ini, ia adalah sopir taksi dunia, tetapi ayah untuk Sarah, dan itu telah mengubah harinya. Ayah, ayah bisa mengantarku sampai di sini saja. Ayah tidak harus mengantar sampai ke gerbang. Kau yakin? Ayah selalu menurunkanmu di gerbang sejak kau kecil. Aku mohon, Ayah. Baiklah, tentu saja. Kalau seseorang bisa merasakan apa yang dirasakan George hari itu, mereka akan tahu apa artinya rasa sakit. George tahu bahwa putrinya malu dengan profesinya. Tetapi sebagai ayah yang pengasih, dia mengabaikan perasaan itu. Semakin banyak hari berlalu dan Sarah yang dulu polos dan menggemaskan, sekarang menjadi sombong dan juga arogan. Ada perjalanan sekolah yang semua orang akan lakukan Jumat depan. Aku juga ingin pergi, Ayah. Tentu, kemanakah itu? Benteng Lauderdale. Apa? $250 sudah termasuk tiket pesawat, penginapan, dan makanan. 250? Iya. Apakah itu sesuatu yang tidak bisa kau lewati? Tentu saja tidak. Apa yang ayah bicarakan? Dan itu harus dibayarkan pada hari berikutnya paling lambat. Selamat malam, Ayah. Kau yang terbaik. Selamat malam. Apa ini? Cincin pernikahanku. $200 tidak lebih 1 sen pun. Aku butuh $300. Tidak bisa, maaf. Aku mohon padamu, kau bisa beri bunga yang lebih tinggi padaku. Aku ingin $300. Aku suka pria yang putus asa. Bagus untuk bisnisku. Tanda tangan di sini dan di sini. Ini, $250 untuk perjalanan dan simpan $50 untuk dirimu. Jangan menggunakannya kecuali kau benar-benar memerlukannya. Baiklah. Sekarang kau sudah berkemas dan aku sudah membuatkan roti panggang untuk perjalananmu. Untuk perjalananku?
Ayah, aku terbang. Kita tidak perlu membawa makanan dari rumah. Maskapai sudah menyediakannya. Oh, baiklah. Salahku. Aku mencintaimu, Ayah. Jaga dirimu, malaikatku. Dan ini, ambil teleponku bersamamu. Aku akan menelponmu nanti. Telepon ini sudah sangat lama, Ayah. Teman-temanku akan mentertawakan aku. Kau tahu apa? Tidak apa-apa. Aku akan memberitahu mereka bahwa aku lupa membawa telepon. Baiklah. George menurunkan putrinya di bandara. Dia tidak bisa mengatakan betapa cemas dan khawatirnya dia untuk malaikat kecilnya. Dia hanya berharap perjalanannya bahagia dan pergi dari sana. Ya Tuhan, akhirnya kita bisa pergi keluar kota. Aku tahu. Oh ya, di mana Sasa? Dia terlambat, tapi jangan khawatir. Ayo, sekarang kita ambil boarding pass kita. Kenapa? Aku tidak menemukan tiketku. Apa? Itu ada di tasku. Jangan-jangan aku menjatuhkannya. Sarah, kau tidak bisa naik pesawat tanpa tiketmu. Hah? Ya Tuhan. Ayo cari dengan benar. Sementara itu, George yang kini telah memasuki kota dengan berat hati, berbalik ke arah kursi penumpang dan melihat tiket pesawat Sarah. Ya Tuhan, malaikatku meninggalkan tiketnya di sini. Penerbangannya berangkat dalam 1 jam, dan aku telah pergi jauh dari bandara. Dan juga macet. Tapi George tidak akan membiarkan putrinya ketinggalan pesawat. Bertekad seperti biasa, dia memutar taksinya dan meluncur ke arah bandara. George melewati kemacetan, mengambil jalan pintas dan jalur cepat untuk akhirnya mencapai bandara. Tapi saat dia mendekati gerbang, taksi lain dari sisi lain datang dan bertabrakan dengannya. Polisi dan massa berkumpul di sekitar lokasi. Sasa, kau dari mana? Maaf, aku terlambat. Sarah, itu sopirmu. Sepertinya dia mengalami kecelakaan di luar. Apa? Sarah berlari keluar bandara dan berjalan melewati kerumunan melihat ayahnya yang ada di dalam taksi. Kaca depannya pecah dan dia terengah-engah. Malaikatku, kau lupa tiketmu. Air mata menggenang di mata Sarah dan hati yang dipenuhi rasa syukur dan cinta. Dia langsung memeluk ayahnya. Aku minta maaf, Ayah. Aku menyesal. Aku mencintaimu, Ayah. Maafkan aku tidak bisa menjadi putri yang baik. Kau tidak baik, Sarah. Kau yang terbaik. Sarah, sopirmu itu memiliki tiketmu. Dan pada saat itu, Sarah menoleh ke teman-temannya. Dia bukan sopirku. Dia adalah ayahku. Dan aku bangga padanya. Jadi, itulah kisah seorang putri dan cinta tanpa syarat seorang ayah untuknya. Kau tahu, ada banyak cerita tentang cinta seorang ibu, tapi cinta seorang ayah sama tidak bersyaratnya dengan cinta seorang ibu. Hanya saja tidak semua ayah bisa mengekspresikan diri seperti yang dilakukan ibu. Jadi, sebagai anak, adalah tanggung jawab kita untuk selalu memahami mereka, bersikap baik, dan selalu berterima kasih kepada mereka.